Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Cek suara dulu, bisa didengar suara saya? Bisa, Sir. Bisa ya. Oke. Setelah kalian boleh off cam juga boleh, on cam juga boleh, nggak apa-apa ya. Tidak ada kewajiban on cam ya. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi tentang studi teman-teman semuanya ya, studi tentang teman-teman semuanya ya, dimana apa ya, mungkin ada kendala-kendala saat genap nanti yang akan berjalan kurang beberapa hari ini, ada problem, ada masalah ketika mata kuliahnya tidak bisa di-enroll ya dan sebagainya. Mau ambil tugas akhir ada satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah yang mengulang dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman dipastikan bahwa yang di sini punya masalah semua ya tentang registrasi ya, betul? Betul, Pak. Betul ya, benar. Registrasi baik yang ini ada yang di Bekasi ada ya nih ya. Elizabeth PSI Bekasi atau gimana? Ada mahasiswa Bekasi BHM, Hotel Management? Ada, Sir. Saya BHM. Iya, Hasna Karina Aprilia ya. Saya akan kita tunggu dulu sebentar. Masih banyak yang mau join ini ternyata. Ya. Oke ya, sudah kita mulai saja. Nanti yang ketinggalan saya buka sesi lagi di hari Sabtu dan ada request Minggu. Jadi Sabtu dan Minggu saya buka nanti ya. Tapi link Zoom-nya akan di-create tidak hari ini ya. Oke. Saya akan sampaikan dulu secara umum prosedurnya seperti apa sih ketika teman-teman punya masalah di semester akhir ini ya, tidak bisa ambil tugas akhir ya, tidak bisa mengulang mata kuliah karena mata kuliahnya ada di semester genap misalkan, ganjil misalkan ya, dan sebagainya. Nah, secara umum saya akan izin share satu slide saja ya. Ya, apakah tampilan terlihat di teman-teman semuanya? Terlihat ya? Yes, Sir. Ya, terlihat. Baik. Ya, secara umumnya seperti Terlihat, ini. Pak. Ya, secara umumnya prosedurnya pengajuan mata kuliah itu seperti ini. Ya, jadi mahasiswa itu mengajukan proses pertama ini, mahasiswa mengajukan mata kuliah yang tidak dibuka ke Student Service Center. Karena kalau mata kuliahnya nggak keambil, otomatis kan tugas akhirnya atau skripsinya kan tidak bisa diambil juga, gitu kan. Nah, di dalam tahapan 1 ini teman-teman harus mengajukan. Ya. Ini teman-teman masuk pada proses KRS ini ya, KRS itu ya, ada KRS ya. Nanti tidak yang seperti yang auto debit kan proses tahapan auto debit yang ketiga kalau nggak salah 12 September ya, itu ya. Itu. Nah, mahasiswa ini harus ngajukan ya. Tidak saya, jurusan ya, tapi teman-teman yang mengajukan ke Student Service Center. Medianya apa? Banyak channel yang dibuka di dalam Student Service Center. Ya. Rata-rata mereka menggunakan email ya, ke Student Service Center. Ya. Kemukakan apa yang mau diminta, apa yang mau dibuka mata kuliahnya, ya. Kemukakan ya. Beserta alasannya. Alasannya apa ya? Karena saya mau ambil tugas akhir, itu aja. Alasannya saya mau ambil tugas akhir. Nah, mata kuliah yang ingin dibuka apa? Macam-macam ya. Nanti ada yang pembinanya dari hotel manajemen sendiri ada yang pembinanya dari bisnis hotel manajemen sendiri juga ada yang pembinanya dari jurusan lain juga ada. Ya, yang penting teman-teman harus mengajukan. Dalam tahapan pertama ini, teman-teman harus mengajukan ke Student Service Center. Ya. Lalu proses kedua, Student Service Center
itu mengajukan permohonan ke kami ya, ke kami selaku pengelola jurusan untuk mata kuliah binaan yang ada di hotel manajemen maupun di bisnis hotel manajemen. Jadi setelah teman-teman ajukan ya, student service ini tidak sendirian ya, ke jurusan minta approval gitu ya, minta approval jurusan pembinanya ya. Dalam hal ini kalau mata kuliah seperti mata kuliah perhotelan, introduction tourism misalkan ya, WHSS itu ke hotel manajemen atau bisnis hotel manajemen. Tetapi kalau mata kuliahnya itu adalah mata kuliah non perhotelan ya, maka nanti approval-nya adalah jurusan yang membinanya. Contoh misalkan kalau ada misalkan masih ada yang English heavy gitu-gitu ya, ada mata kuliah universitas lah English heavy atau entrepreneur ya yang masih mulang ya. Maka yang memberikan approval adalah mahasiswa jurusan yang membina mata kuliah itu. Ya, jurusan entry ya entry. Jurusan mata kuliah untuk karakter building ya karakter building. Jurusan untuk mata kuliah bahasa Inggris ya nanti yang memberikan approval adalah jurusan sastra Inggris dan sebagainya. Ya, jadi saya mengapproval bagian dari jurusan hotel manajemen ataupun bisnis hotel manajemen. Ya. Kalau alasan dari teman-teman itu adalah tugas akhir, itu hampir semuanya disetujui. Ya, pastikan kalau saya mau ambil tugas akhir. Nah, kami jurusan juga begitu kan, ingin mendorong kalian 8 semester cepat selesai ya, 8 semester closing, 8 semester selesai gitu. Ya, itu. Nah, setelah student service tadi mengajukan ke jurusan, ya ini jurusan saya, dalam hal ini saya pengelola jurusan, ini konfirmasi ke student service center. Oh, saya memberikan persetujuan untuk pembukaan mata kuliah tersebut. Ya, akhirnya setelah saya memberikan approval atau jurusan memberikan approval, persetujuan, maka teman-teman maka student service center memberikan informasi ini biasanya lewat telepon ya, telepon, WA gitu, email gitu ya, maka dicek ya. Tanggup berarti media komunikasi, komenin postingannya sih Mas Boy dan sebagainya ya, WA itu dicek ya, WA, email ataupun telepon ya dicek ya. Karena itu konfirmasi bahwa permohonan Anda disetujui atau ditolak. Tetapi hampir semuanya itu disetujui. Karena apa? Alasan saya ingin mengambil tugas akhir. Dan jurusan universitas itu juga mendorong teman-teman semuanya itu untuk lulus tepat waktu. Artinya 8 semester. Ya mungkin ada teman-teman yang mengulang ya, yang mungkin di bawah-bawahnya yang belum sempat ambil, ya bisa juga di closing di genap ini. Jadi gitu ya. Nah, catatan pentingnya ketika teman-teman dapat konfirmasi dari Student Service Center atau SSC bahwa status mata kuliahnya yang diajukan itu disetujui, maka dalam waktu 1x24 jam teman-teman harus segera membereskan administrasinya untuk mata kuliah tersebut. Biasanya kalau itu biasanya ya uang SKS ya, BP3 gitu. Dan langsung struknya di reply melalui email tadi ya, email yang dari SSCD dikonfirmasi tadi ya. Segera di-reply. Maka dengan demikian sudah disetujui semuanya mata kuliah tersebut. Nah, bentuknya apa nanti? Ya, realisasinya apa ketika teman-teman disetujui? Maka teman-teman akan masuk ke kelas ya. Jika mata kuliahnya sama, itu akan masuk ke kelas mata kuliah yang sama.
jika mata kuliah itu tidak ada di dalam semester yang berjalan, maka akan didamikan atau disetarakan dengan mata kuliah lain. Ya. Contoh misalkan ya, paling sederhana, kalau misal ya kita bicara, saya riset metodologinya saya nggak lulus, maka saya diberikan di kelas, mungkin bisa di marketing in-house quality misalkan ya, karena ada keterkaitan ya, di mana maksudnya marketing ada riset pasar dan sebagainya. Nah, itu ada bagian dari situ ada. Ya. Misalkan kurikulum saya masih lama nih, misalnya kalau ada ya, dulu ada namanya misalkan ya supervisi in hospitality. Maka mata kuliah itu akan masuk, yang baru ini adalah misalkan human resources management in hospitality. Gitu. Jadi tidak, kalau memang benar, artinya kalau realisasinya benar bahwa itu mata kuliah itu dalam semester yang berjalan betul ya, itu pas itu, tapi rata-rata tidak pas, akan masuk ke mata kuliah yang disetarakan oleh jurusan. Ya. Karena kenapa? Kalau nggak disetarakan, ya artinya teman-teman nggak bisa menyelesaikan dalam 8 semester itu. Ya itunya langkah-langkah jurusan adalah menyetarakan mata kuliah yang teman-teman mau ulang itu dengan mata kuliah yang sekarang dibuka. Gitu ya, prinsipnya begitu. Jadi sehingga dalam proses ini teman-teman bisa mengikuti perkuliahan dengan pengakuan mata kuliah yang diambil ya, dengan pengakuan mata kuliah. Misalkan yang ulang riset metodologi ngambil di kelas marketing, maka ya diakuinya ya riset metodologi, bukan mata kuliah yang saat ini, bukan, tapi mata kuliah yang sesuai dengan distribusi mata kuliahnya. Gitu. Jadi ini disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan bobotnya, kreditnya ya, disesuaikan dengan mata kuliahnya dan kompetensinya di dalam mata kuliah itu. Gitu. Nah, itu adalah secara singkat bagaimana prosedur pengajuan mata kuliah ini. Nah, perlu diingat bahwa teman-teman nanti jangan panik ya, jangan panik itu begini ya. Proses ini itu setelah regulernya selesai. Ya, reguler selesai kapan? Kalau tidak salah, atau debut terakhir itu kan tanggal 12 Februari. Nah, kalau teman-teman ngajuin sekarang yang belum diproses, nggak akan diproses ya. Tapi setelah regulernya selesai baru ini diproses pengajuan mata kuliah ini. Jadi teman-teman tetap tenang, tetap update ke saya atau update ke SSC atau Student Service Center ya. Karena proses ini yang sering terjadi itu adalah sampai minggu ketiga itu masih terjadi. Ya, masih terjadi. Kadang-kadang sudah mulai kuliah, teman-teman baru masuk ke week kedua. Kadang-kadang sudah kuliah, teman-teman masuk ke week ketiga dan keempat gitu. Jadi tidak usah panik ya, artinya bahwa ini proses biasa, cuman teman-teman harus aware, teman-teman harus lakukan perhatian. Tanya jurusan boleh, tanya student service center boleh gitu. Di mata kuliah ini kalau tidak disetarakan ya, intinya begitu ya, kalau tidak disetarakan maka teman-teman nggak bisa ambil, maka jurusan mengambil langkah menyetarakan mata kuliah yang sudah tidak ada ataupun yang tidak dibuka ya dan sebagainya. Itu ya. Nah, untuk itu ya saya mau diskusi saja, berarti diskusi
terkait dengan apa yang teman-teman mempunyai kendala seperti apa. Saya buka pertanyaan aja ya, diskusi. Silakan, saya sudah jelaskan prosesnya secara umum ya. Silakan teman-teman ajukan pertanyaan. Kira-kira kendala yang dihadapi apa, mata kuliah apa yang akan diambil atau yang akan diajukan. Saat ini yang ada di sini, apakah semua mata kuliahnya sudah enroll dengan baik? Sudah? Saya kira belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ya, oke. Kalau itu boleh silakan ajukan pertanyaan. Kendalanya apa? Misalkan ada sesuatu yang ingin disampaikan, tidak apa-apa. Silakan. Tidak ada? Saya satu-satu aja. Oh ya, ada raise hand-nya. Siapa nih? Cindy, Erika, silakan. Selamat pagi, selamat siang, Satri. Selamat siang ya. Miss Rahel semuanya. Ya. Iya, Sir. Jadi saya sih sebenarnya bermasalahnya di research metodologi. Iya. Ya, kemarin saya sempat mau ngulang di BCS kan. Udah itu katanya harus disetarakan dengan mata kuliah baru gitu, Sir. Iya, betul. Ya kan? Nah, udah itu tapi itu akhir-akhirnya lama-lamanya udah itu dia katanya kayak di reject gitu, Sir, entah kenapa. Jadi saya disuruh dari SSC untuk kayak request mata kuliah untuk dibimbing saya. Betul. Ini namanya mengajukan pembukaan mata kuliah atau request ya, nggak apa-apa. Ya, kuliahnya terus. Nah, udah itu kemarin mereka sih bilangnya kamu tunggu sampai 1 minggu kemudian setelah kamu request, katanya kalau belum ada coba nanya ke SSC lagi kan. Udah itu kan dari awal Januari setahu saya, Sir, untuk identitasnya. Nah, sampai Februari ini belum ada. Jadi kemarin aku tanya lagi kan ke SSC, dia bilang kemungkinan sih kata dia untuk jawaban itunya sih bakal ada setelah kata dia mata kuliah mau dimulai ya katanya, Sir. Ya, saya tadi sudah jelaskan ya. Jadi teman-teman tidak usah panik. Ya. Teman-teman mungkin udah ngajukan di awal Januari gitu ya, terhadap mata kuliah yang tidak ada atau mata kuliah yang tidak dibuka atau mata kuliah yang di-reject dan sebagainya ya. Dari awal Januari, sekarang itu belum diproses. Karena kenapa? Menunggu proses reguler yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya. Sehingga teman-teman tidak usah khawatir ya. Pokoknya intinya teman-teman sudah lakukan request tadi ya, sudah lakukan pengajuan tadi. Nah, itu tidak ada masalah. Sudah terrecord di dalam Student Service Center. Maka ketika proses itu terjadi, nah nanti biasanya setelah tanggal 12 baru SSC atau Student Service Center itu sibuk ya ke jurusan. Pak, ini mata kuliah ini Pak yang diajukan mahasiswa atas nama ini, mata kuliah ini sudah diberikan mahasiswa. Nah, tugas pengelola jurusan membantu mendamikan atau menyetarakan mata kuliah tersebut gitu. Jadi mungkin nanti Erika ya. Cindy, Pak. Oh, Cindy Erika nanti mungkin masuk perkuliahannya bukan di awal perkuliahan tanggal 21 dan sebagainya, minggu pertama tidak, bisa masuk ke bisa masuk ke minggu kedua, ketiga atau keempat itu. Jadi tidak usah khawatir selama teman-teman sudah mengajukan request atau pengajuan mata kuliah itu, maka sebenarnya itu sedang dalam proses. Cuma dalam prosesnya itu menunggu dari regulernya ini selesai dulu. Karena auto debitnya masih berlangsung 12 Februari itu.
Jadi setelah itu ya baru dilakukan, mereka akan melakukan itu. Bisa menjawab, Cindy, ada lagi? Berarti kalau namanya kan kalau matkulnya dihapuskan berarti kemungkinan nanti saya bakal nanti pindah ke matkul lain atau gimana gitu ya Pak ya? Iya betul, kamu akan mengikuti kelas lain, mata kuliah lain, tidak riset metodologi, ya tidak riset metodologi, gitu ya. Nah, misalkan yang dibuka semester ini, misalkan Introduction to Tourism misalkan, ya. Oh ini riset, antara riset dan metodologi dengan introduction ini ada kaitannya nih. Ya tidak semuanya sama sih karena mata kuliahnya juga berbeda. Ya, ada bagian-bagian ternyata bidang pariwisata atau tourism itu ada namanya tourist behavior-nya. Itu kan itu bagian dari riset juga kan. Ternyata ada bagian dari di introduction tourism ada development tourism development. Nah, itu bagian dari riset juga ya, gitu. Itu sih, jadi tidak murni mata kuliah riset ya, tapi kamu ngikut mata kuliah lain. Nah, nanti hasilnya atau grade-nya akan ditaruh di dalam mata kuliah riset metodologi yang sesuai dengan distribusi di ijazah kamu nanti ya. Ijazahnya nggak akan berubah nama mata kuliahnya, gitu. Hanya mengikuti perkuliahannya mata kuliah lain. Gitu. Bisa menjawab? Baik, terima kasih atas penjelasannya Sertri. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain silakan, yang raise hand ada enggak lagi? Atau di chat juga nggak apa-apa kalau malu. Anak-anak silakan bertanya. Oh ya, ada, silakan. Jadi ini ya pasti ini prosesnya belum dilakukan ya, walaupun teman-teman sudah mengajukan dari awal Januari atau Desember pun ya, atau awal Februari kemarin tanggal 1 belum diproses ya, belum ada proses. Jadi nggak usah panik ya, terus dipantau ya, terus dimonitor ya, melalui saya boleh melalui SSC juga boleh, karena dari pengajuan SSC nanti lengkap ya, mata kuliahnya yang diminta ini, nama mahasiswanya ini, terus alasannya apa gitu, itu lengkap. Jadi saya bisa monitor, misalkan kamu tanya ke saya, atas nama atas nama Adelia Astari udah belum Pak? Oh udah, kemarin sudah saya approve. Nah, berarti kalian tinggal menunggu informasi dari Student Service Center terkait dengan persetujuan yang telah disetujui oleh jurusan. Itu ya. Nah, ini rata-rata kan pada panik semua kan, panik karena ini saya ngajuin udah lama kok uang ini ya belum diproses. Oke, ada lagi? Oh iya, silahkan Teresia. Selamat siang, Sertri. Ya, saya siang. Ya. Kalau saya kebetulan harus ngulangnya tuh yang bukan mata kuliah dari jurusan, itu gimana Pak? Tapi saya udah ajuin ke SSC sih, cuma masih belum ada. Itu nanti juga bagian dari yang saya pantau. Kira-kira apa? Entrepreneur? Karakter building? Iya, entrepreneur 1. Itu doang sih. Tapi closing kan ya Teresia, artinya di semester genap ini kalau mata kuliah itu diambil, Teresia bisa ambil tugas akhir? Bisa Pak. Oh ya, bisa ya. Tapi saya nggak bisa enroll final project di BCS. Iya kan belum. Karena kenapa? Itu stepnya begini ya, bukan tugas akhirnya dulu yang di enroll, tapi mata kuliahnya dulu yang di enroll. Itu ya, maksudnya ya pemahamannya begitu. Jadi kalau satu mata kuliah aja belum di enroll, maka tugas akhir nggak akan bisa di enroll. Oke.
Baik, Jadi Pak. gitu ya. Jadi kamu tunggu dari student service nanti kan entry, nanti ada pengelola entry-nya tuh, dan biasanya disetujui kok. Nanti kalau tidak setuju saya yang maju. Gitu ya. Oke, baik, Pak. Tidak Terima ada kasih, masalah Pak. itu sih kalau entry bahasa Inggris, apalagi bahasa Mandarin dulu ya, pasti disetujui. Karena apa? Karena ya alasannya tadi yang itu, mau menyelesaikan studinya. Pada tahap ini kan teman-teman sudah selesai semua. Dan ngapain kok nggak boleh, maksudnya nggak boleh dihalangi untuk menyelesaikan studinya. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, menjawab ya. Udah, Pak. Ada lagi yang resen? Di chat juga nggak apa-apa kalau memang kerepotan koneksi dan sebagainya. Ya, silakan kalau ada lagi. Ya, saya akan bantu ya. Pokoknya intinya begini, saya akan bantu selama semester genap nanti ya, tugas akhir plus mata kuliah yang diminta atau yang diajukan tidak lebih dari 22 SKS. Ya. Tidak lebih dari 22 SKS, maka saya akan bantu ya, sampai goal, sampai semua enroll gitu ya. Jadi tidak usah khawatir kalau ngulang cuma 2 SKS, 4 SKS ya nggak apa-apa, itu pasti disetujui gitu ya, pasti disetujui untuk diproses gitu ya. Nah, kecuali kalau tugas akhir ngulangnya masih banyak ya, totalnya ada 23 SKS atau 24 SKS atau lebih, dia nggak bisa bantu karena ketentuan universitas nggak boleh di atas 23 gitu ya. Di 23 aja nggak boleh, 23 itu boleh tapi minta izinnya sampai Pak Rektor itu kan, 23 SKS sampai Wakil Rektor dan sebagainya. Tapi kalau masih standar 22 boleh. Kenapa kok 22 ya? Karena apa? Dilihat dari sisi kapabilitas, dilihat dari sisi kemampuan dari teman-teman semuanya. Masuk mau ngerjain tugas akhir sambil nyambi mata kuliah yang sedemikian banyaknya kan, nanti jadi malah jadi berantakan semua gitu Pak. Pokoknya intinya idealnya 22 lah. 22 maksimal itu bisa dibantu. Tapi kalau yang kecil-kecil 2, 4, 6, 10, 8 SKS, nah itu rata-rata bisa dibantu. Ada lagi mungkin yang ini, yang mungkin yang angkatan lama banget nggak ada ya, 20 semua, 22 semua ya, 22 ya, paling hanya di bawah 10 SKS ini kalau nggak salah ya, perkiraan saya. Ya. Saya ingin bertanya, ya ini ada pertanyaan dari Ciliani. Sudah konsultasi sama pihak SSC dan mereka menyuruh untuk mengisi course ya namanya course registration request. Saya sudah isi dan balasannya setelah saya yaitu pending sampai ada kapasitas tambahan. Ya tidak usah khawatir kalau apa namanya waduh banyak benar 4 mata kuliah. Oh iya ini pindah jurusan ya betul. Berarti mata kuliah awal ya Ciliani ya. Mana Ciliani? Iya mata kuliah awal. Karena ini kan masuk semester berapa sih? 3 atau 4 ya? Semester 1 sudah semua. Yang belum semester berapa? Oh semester 7, oke. Jadi kira-kira totalnya berapa Ciliani? Kalau tugas akhir sama semester 7 berapa? Empat mata kuliah, total berapa SKS Ciliani? Sama tugas akhir ya?
Ya silakan nanti dicek ya, di history nilainya dicek dulu ya, mana yang ini. Terutama juga hati-hati juga yang sering terjadi mata kuliah yang UPM yang minimal C itu ya, minimal C ya teman-teman ya, minimal C itu juga dilihat ya. Kadang-kadang ada kemarin ya beberapa orang D itu memang lulus sih, memang lulus ya. Selama IPK-nya tidak selama IPK-nya tidak kurang dari 2 ya. D itu lulus, tapi untuk mata kuliah tertentu minimal harus C di dalam pengawasan mutu ya. Dicek kembali, ya misalkan kalau dulu mata kuliah kayak WHSS itu kan harus C gitu sebagainya. Nah itu mesti dilihat teman-teman, itu penting karena khawatirnya ketinggalan gitu ya, ketinggalan. Ya, akhirnya satu semester cuma ambil satu mata kuliah, ya, repot juga. Padahal kan bayarnya kan DP3-nya sama gitu kan. Ya silakan dicek dulu ya, Ciliani ya, nggak apa-apa. Nanti setelah proses ini nanti tugas akhir juga saya akan briefing di mungkin mulai minggu depan saya akan briefing tugas akhir ya. Kalau bisa jadiin satu aja sama ada Pak Agung ya, kalau jadiin satu aja sama Business Hotel Management Pak kalau boleh ya, karena hampir mirip-mirip ya, Pak. Ya. Nanti kalau saya mau briefing di minggu depan Pak tentang tugas akhir. Kalau bisa kan sudah mulai tugas akhir kan di sana ya Pak ya. Masa depan itu ya tugas akhir. Iya, cuma belum ada progres di sekarang. Iya, kalau enggak saya briefing sekalian aja ngikut di saya enggak apa-apa, kan hampir sama. Cuman ya bedanya ya mungkin enggak tahu ya apakah topiknya disamain tidak gitu. Tapi kalau secara prosedur sih sama sih, secara prosedur sama. Oke, baik Pak. Baik Patrick. Ya, minggu depan saya mulai. Saya cari tanggalnya dulu. Siap. Total SKS untuk semester 5 ada 14 SKS. Untuk semester 8 ada 10 SKS. Berarti 24 Sir. Totalnya ada 22 SKS. 10 sama 14 kan 24 Zilian. Oh, jadi totalnya berapa? Pokoknya kalau 24 nggak bisa ya Zilian. Ya terpaksa dipecah ke semester 9 ya 8-9. Jadi kalau hanya 22 sih saya yakin kalian mampu ya saya berikan 22 SKS. Itu. Ya sambil nanti kalau enggak ya silakan diketik di chat ya, dan kalau nggak cukup waktunya ya WA ke saya juga nggak apa-apa. Itu ya teman-teman, ada lagi silakan sambil menunggu silakan ada lagi. Ya, ada pertanyaan lagi. Selamat sore, Sir. Saya mau nanya, kan saya udah dari beberapa bulan yang lalu enroll untuk mata kuliah Hotel Operation Supervisor di BINUS Maya, status open, tapi saya nggak bisa enroll, di tulisnya error. Anda tidak dapat menambahkan kelas saat ini karena kelas Anda tidak tersedia. Saya harus ke SSC enroll ulang atau gimana ya, Sir? Oh ya,
Ya kalau ini kan mengenai kapasitas ini mata kuliah, tetapi bisa enroll ya. Tapi saya nggak bisa enroll ya, berarti yang ajukan saja ke Student Service Center lagi. Ya untuk pertanyaan Natasha Rizka ya, Natasha Rizka silakan ngajukan lagi ke apa namanya ke Student Service Center tentang Hotel Operation Supervisory ya. Ya gitu ya. Ya Natasha ya. Bisa diterima ya Natasha ya. Jadi mata kuliah Hotel Operation Supervisory ini tolong diajukan kembali ke Student Service Center. Ini pasti nanti ini ada padanan mata kuliahnya. Ya, padanan mata kuliahnya apa namanya Human Resources Management in Hospitality. Ya, bentuknya itu nanti akan masuk ke situ. Ya. Jadi teman-teman nanti jangan kaget ketika ini kan masih online ya, syarat mata kuliah teori online, maka bisa saja teman-teman HM itu nanti ikut mata kuliahnya mata kuliah BHM gitu kan. Dan sebaliknya juga teman-teman dari BHM itu juga nanti akan bisa juga mengikuti kuliahnya mata kuliah di HM gitu ya. Jadi karena online ini jadi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Jadi teman-teman tetap bisa mengikuti menyelesaikan ya studi teman-teman 8 semester dan sebagainya. Oh ya, 24 nggak bisa ya, Ciliani ya. Mesti ini dipecah ke 2 semester ya. Terserah nanti mau ambil yang mana dulu ya. Itu ya. Ya, ini dipecah dalam 2 semester. Ya, nggak bisa ini kalau 24 ya. Nanti dimarahin sama ke kampus gitu. Karena ya tadi itu ya saya bilang ya, dari kemampuan dan kapabilitas dan sebagainya itu dijaga betul ya. Kalau 24 SKS berarti tugas akhirnya saja kan 6 SKS. Berarti 18 SKS teman-teman mata kuliah akan cukup berat kan ya. Sehingga tidak dimungkinkan untuk mengambil secara penuh 24 SKS. Dan itu juga berkaitan dengan aturan dari dikti ya, jadi dalam hal ini pemerintah ya, tidak boleh ya 24 itu maksimal itu paling 22 ya. Mahasiswa itu untuk mengambil mata kuliah 22, 20 yaitu rata-rata begitu, 24 sudah nggak diperbolehkan, itu baik aturan dari sisi dikti ya pemerintah. Nah betul ya, Anda menyelesaikan mata kuliah wajib dulu. Oke, itu ya. Kalau mau Jiliani, kalau mau ini nggak apa-apa. Misalkan nanti mau rancang-rancang tugas akhir dulu nggak apa-apa sih ya. Topik mungkin ya, mungkin proposal mungkin ya nggak apa-apa. Itu ya. Ya, teman. Baik, ada lagi? Ya, tidak ada. Ada lagi nggak? Ya, saya akan buka lagi karena mungkin ada teman-teman yang tadi juga ada request dari beberapa mahasiswa ya. Mereka kan sibuk intensif ya, kalau tidak bisa ya. Saya buka lagi di hari Sabtu jam 10 ya. Hari Sabtu jam 10 ada request lagi Minggu jam 10 ya. Jadi Sabtu Minggu jam 10 ya, silakan untuk di-share ke teman-teman. Cuman link Zoom-nya saya belum create ya. Jadi Sabtu jam 10, Minggu jam 10 di minggu ini ya. Sabtu jam 10 sama Minggu jam 10. Silakan nanti kalau teman-temannya yang belum
berpartisipasi atau belum ikut dan ada problem di masalah registrasi mata kuliah, boleh join gitu. Jadi Sabtu jam 10 pagi sama Minggu jam 10 pagi. Jika ada yang perlu didiskusikan lagi. Baik, itu. Ada lagi? Tidak ada? Cukup, teman-teman semuanya? Cukup, Sir. Cukup ya? Cukup, Sir. Terima Cukup, kasih. Bisa bisa dipahami ya, semuanya. Ya, jadi intinya tenang aja ya, tenang saja. Saya sudah ngajuin. Pokoknya begitu ada kita punya historinya sudah mengajukan, email kita sudah sampai, ya komunikasi kita sudah dibalas itu kan. Ya tenang saja, karena proses itu belum dilakukan. Ya. Menunggu yang reguler dulu, reguler ini diselesaikan dulu, karena ya tahu sendiri yang di Student Service Center ya lumayan banyak mahasiswa ya, yang reguler itu cukup banyak sehingga mesti diselesaikan. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Sudah cukup ya? Cukup, Pak. Ya, baik. Cukup ya, baik. Terima kasih, Pak Tri. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak Tri. Ya, terima kasih Bu Ake, Pak Agung, Bu Nurul sudah bergabung ya. Dengan demikian diskusi di kesempatan siang ini dalam rangka Pak Tri itu Ya. ada yang panggil di itu. Pak Cik, oke. Oh, ini masih ada. Iya, masih ada satu, Hasna. Saya masih memiliki mata kuliah di semester ganjil, Food Nutrition, dan semester genap mata kuliah Marketing University dan Vanessa S. Jika diperlukan pasiennya dengan tugas akhir. Oke, apakah saya bisa mengambil kedua mata kuliah itu? Ajukan saja. Ini ada solusinya ya. Ajukan saja Hasna ya. Ada solusinya. Ya. Nah, nanti kalau di Food Nutrition ya ini kan ada ya Bu ya, nanti ini ada lengkap, ini ada teman-teman dari mata kuliah ini ya, ibu-ibu yang koordinator mata kuliah bisa dibantu. Food Nutrition itu ya ada, Marketing Society juga ada ya, Pastry Bakery ya nanti kita ikutkan ya, entah nanti mau di Bekasi atau mau di Kemanggisan ya, itu aja. Semester ini ada di Bekasi, Pak. Pastry Bakery. Iya. Itu nanti bisa kamu ikut di sana gitu. Oke ya, Hasna ya. Semangat, Hasna. Bisa lah. Bisa Ada ya. pertanyaan lagi tuh, Pak. Hah? Tri, ada pertanyaan lagi di chat. Oh iya. Mata kuliah French Cuisine. Semester ini ada, bisa ikut di minor. Ya, nggak usah SP nih, Pak. Saya ada SP mata kuliah. Nggak usah SP. Nggak usah SP. Nggak usah Ya. SP, reguler aja. Bisa diikutkan di minor ya, Pak Tri? Iya boleh, minor boleh. Ya, ini kan main di mata kuliah minor nih, French Cuisine. Ya gitu ya. Harus onsite berarti ya Bu Nurul. Betul, harus onsite. Ya, jadi ya karena itu praktek sama sih, masih 2/4. Ini kalau ngeliat angkatannya Binusian 22. Ya, onsite semua tapi ya. Yang penting lulus tahun ini kan. Jadi semangat. Iya gitu. Ya jangan mikir SP dulu ya. Yang semester ini kalau semester 8 ini bisa diselesaikan ya semester 8 aja. Ya. Jadi nggak usah ngomongin SP dulu. SP itu terlalu jauh. Gitu ya. SP kan nanti di tahun 2022 ini kan kira-kira di bulan Juli Agustus kan ya jauhan ya lewat semesternya ya, di semester genap aja gitu ya. Kalau memang yang tadi saya utarakan ya, total tugas akhir plus mata kuliah mengulang tidak lebih dari 22 ya, itu aja sih. 22 ya nggak apa-apa, saya akan proof ya, tapi berat ya silakan nggak apa-apa, asal 22 ya. Kalau 24 kayak Ciliani tadi ya saya nggak bisa dipecah ke 2 semester, artinya Ciliani harus menambah 1 semester lagi di ganjil nanti. Gitu. Patri, ada pertanyaan lagi di chat dari Ciliani.
Maaf, saya mau tanya lagi. Jadi yang sudah saya isi di course form registration request ini artinya sudah masuk permintaan mata kuliahnya ke jurusan. Belum, itu mata kuliahnya itu baru masuk ke student service center, ya belum ke saya. Ya, nanti setelah mungkin dikolek lagi ya dari student service center, dikolek dulu biar banyak gitu ya, biar nanti untuk ke jurusan gitu. Jadi kalau yang di BCS atau binus Maya dan sebagainya itu belum ke saya. Nah, mereka student service center ngajukan ke saya itu dalam bentuk rekapan, ya, rekap dari teman-teman semuanya yang ngajuin ya, dikasih ke saya gitu ya. Nanti saya sama teman-teman jurusan, ada Bu Nurul, ada Bu Rahel, ada Ibu Mia, nanti bareng-bareng nih, oh ini masukkan ke sana nih, oh ini masukkan ke sana nih, masukkan ke sana dan sebagainya. Itu. Jadi belum masuk ke jurusan ya. Tetapi sudah masuk ke student service center, sudah terlibat di sana di student service center. Itu ya. Ya, terima kasih ya. Ada lagi? Sudah, tidak ada lagi. 2223. Ada yang 23. Dinusian ya. Serafina ada, mungkin ada Iya. Ini 2000. Kamu kan di Aku angkatan 23, Pak Tri. Berarti depan ya. Iya, halo Chef Nurul. Ada problem apa? Iya, Pak, kan aku ada ngulang satu mata kuliah gara-gara waktu itu nggak dikasih ikut UAS gara-gara GSLC nggak penuh, jadi aku ngulang. Iya, terus jadi tuh aku SKS-nya 4, Hospitality Business Event, Pak. Terus kan aku dari semester 5 sama 6 kan aku magang, jadi kan otomatis nggak mungkin dikasih untuk ikut KRSS, Pak ya? Iya. Nah, terus di semester 7 itu aku SKS-nya 22. Ya, terus? Jadi nggak bisa juga dong, Pak, semester 7? Saya selesaikan di semester 8. Berarti pas bareng final report aja, Pak ya? Iya, tetapi Serafina harus mengajukan mata kuliahnya tadi. Apa tadi mata kuliahnya? Form registration request itu? Iya. Saya khawatir semester 8 selesai itu. Ya, semester 8 selesai. Iya, Pak. Terus kan aku mata kuliahnya itu kan Hospitality Business Event ya. Terus berarti ini tuh udah berubah gitu, Pak, jadi mata kuliah Event Management. Nggak apa-apa, Seva nggak usah mikirin mata kuliahnya. Nggak usah mikirin mata kuliahnya, pokoknya aman. Tulis aja mata kuliahnya apa yang mau diulang, nanti Pak Triana yang akan memplotkan kemana. Iya, itu ya. Nggak usah mikir mata kuliahnya apa, nanti akan kita ini kerjaannya jurusan gitulah. Ya, kerjaannya jurusan memberikan mata kuliah lain yang setara dengan itu, tapi yang perlu jadi perhatiannya Serafina adalah semester 8 ya, saat registrasi, saat KRS itu silakan ajukan mata kuliah yang tadi culinary business event tadi, ajukan tanpa pengajuan saat KRSS yang pertama, Pak ya? Iya, KRSS pertama boleh, kedua juga boleh, kan nanti juga prosesnya belakangan itu. Yang pertama juga boleh, kedua juga. Berarti aku untuk pendaftarannya itu nanti akan dibuka pas akhir semester 7, Pak ya? Ini sekarang lagi intensif kan ya ini, seri? Iya, Pak. Intensif. Berarti selesainya di semester? Selesai di semester 6, 7 aku ada mata kuliah lain. Ya, udah 7 ambil, 7-nya diganjil depan? Iya. Nah, ya udah 7 ya sesuai kuliah biasa gitu kan. Betul ya? Betul, Pak. 7 kuliah biasa seperti biasa, yang sudah diplotkan itu. Nah, 8 baru di semester 8 baru Serafina mengajukan mata kuliah itu. Gitu
ya, ajukan mata kuliah itu supaya supaya bisa ambil tugas akhir. Berarti sambil boleh Pak ya, bukan harus Sambil selesai. boleh. Oke, makasih Pak. Ya, jadi nggak usah khawatir semester 8 selesai itu kalau cuma 4 SKS atau 2 SKS ya. Oke, makasih banyak Pak Tri. Ya, jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Ikuti tracknya dulu ya, semester hari 6 ini internship ya, selesaikan reportnya. 7 ada mata kuliah kelas yang sudah diplotkan ya sudah ikuti 7. 8 baru selesaikan. Kita selesaikan closingnya ya, gitu ya. Patri ada lagi dari Kodia. Iya, selamat siang. Untuk mata kuliah di bawah ini saya berarti masuk kelas regulernya yang bukan SP ya, dan bisa dilakukan dengan final project. Saya juga 18 SKS tuh Pak totalnya. 2 semester berarti ya. Oh iya. Berapa? 18 kalau hitungan saya. Total Tambah 12. Ya. 42-nya. Ya, ini mah bisa ini. Bisa ya. Bisa untuk genap ini. Bersama sorry, dengan... kan dia ada facility management Pak. Jadi 20. 12. Di semester 8 kan ada 10 SKS bukan 6. Oh. Ada 10 ya? Iya, 10 Pak. 10 berarti sama 10, 18, 28. Ini Claudia HM apa BHM ya? Sorry. Kalau dia BHM kayaknya ya. Cloud. BHM benar. Oke ya. Ya kalau BHM cuma 6 Pak. Ya. Ya, berarti 6 sama tetap aja nggak bisa 24. 18 kalau hitungan ini ya. 12 sama 4 tahun 16 betul. Bisa sih ya. Nanti mesti ngajukan ya ini ya. Claudia ini ya. Ngajukan ini kan. Ada principal finance itu 4. Kemudian finance semester 2 6. Entry 2 8. Riset metodologi semester 5. Entry ya, emang ada yang berdiri sendiri ya? 2 SKS ya? Ada tuh kalau di awal-awal itu. Ada Bu, entry semester 2 sama semester 7. Ideation gitu betul. Mediation sama mediation. Itu bisa sih. Ya mungkin sama mediation kali ya, ini 2 SKS. Nah, soalnya dia di semester 3 nih Bu. Kalau yang sekarang kan semester 3 udah embedded kan. Ya. Nanti diajukan ya, kalau dia ya. 18 bisa Patri? 18 total? Iya. Total bisa. 18 bisa. Oke. Asal kuat ya. Claudia Asal kuat aja ya. Artinya kalau sambil mengerjakan tugas akhir atau skripsi kalian kuliah berapa ini? 16 SKS 12 SKS. Kalau mampu ya ambil, kalau nggak mampu ya jangan, gitu aja. Tapi secara administrasi boleh. Pokoknya maksimal 22. Maksimal 22 boleh. Bahkan kemarin ada kan yang 22 itu ada full 22 semester lalu. Semester genap yang lalu itu 22 full. Ada 3 orang. 22 SKS full. Sambil ngerjain skripsi ya gitu ya. Sambil kuliah sambil kuliah berarti 16 SKS. Ya, berat sih, cuman ya begitu ya. Ya, asal mampu, asal kalian mau ya kita bantu ya. Sudah diajukan ya semua mata kuliah ya oke. Nanti tinggal tunggu ya. Nanti ingetin Pak Arif juga, ini kan ininya nanti masuknya ke Pak Arif ya. Pak Arif. Artinya kalau mata kuliah yang diajukan itu enggak sisinya enggak ke saya sih. Untuk BAM itu ke Pak Arif nanti, kalau nanti ingatkan Pak Arif ya Pak Agung ya, kalau ada pengajuan ini
di forward atau diapain lah ke saya biar tahu. Sebenarnya jarang yang mahasiswa BAM jarang ke saya, tapi ada sih beberapa 1-2. Jadi kalau tidak ada yang mengulang sudah bisa menuliskan, ya pastilah yang mengulang berarti ada error, belum error tugas akhir. Siapa ini? Oh ya, segera saja ya, cuma tinggal tugas akhir ya. Kalau kelupaan nanti kan, ya, Sarah ya, Sarah. Silakan nanti langsung aja dari CKS ya, untuk tugas akhir ya. Tidak ada masalah kan nanti berarti. Ya, kira-kira begitu. Ya, oke. Sudah, tidak ada lagi? Silakan kalau ada. Cukup banyak juga ya di yang 1, 2, 3, 4. Ya ada 15-an orang, 15 mahasiswa mengulang sekitar, tidak apa-apa. Ya. Selesai kok, tidak usah khawatir ya, selesai. Oke. Kalian semester 8, ya kecuali Ciliani tadi ya, nggak bisa saya menyelesaikan dalam 1 semester, mesti dipecah ke 2 semester ya, Ciliani. Tetapi yang lain bisa kita lakukan gitu ya, kecuali tadi siapa yang masih angkatan Binusian 2023 ya, Serafina ya, itu masih 1 tahun mendatang ya, baru selesai ya 8 tahun. Oke. Baik, itu saja ya, sudah. Di chat nggak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Ulang lagi ya, saya kiri pertemuan di siang hari ini ya, diskusi tentang planning studi, penyelesaian tugas akhir, penyelesaian mata kuliah. Terima kasih banyak Bu Rahel, Pak Agung, Bu Nurul ya, atas supportnya ke anak-anak ya. Dengan demikian selesai sudah. Selamat siang, selamat beraktivitas seperti biasa. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih banyak. Yang Patri, terima kasih Patri. Terima kasih Patri.